Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, Pak Harto sudah duduk di kursi kemudi bemo yang setia menemaninya mencari nafkah. Bemo kecil berwarna kuning itu, meski sudah tampak tua dan sedikit rusak, tetap setia mengantarkan penumpang-penumpangnya yang sebagian besar adalah warga yang membutuhkan transportasi murah. Jalanan Surabaya yang padat dan penuh aktivitas, tidak membuat Pak Harto merasa lelah. Ia sudah terbiasa, bahkan sudah hampir 20 tahun menjadi penarik bemo. Namun, meskipun ia terbiasa, hidup Pak Harto bukanlah kehidupan yang mudah. Setiap hari, ia harus bekerja keras, berkeliling kota dengan bemonya, berusaha mengumpulkan uang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Tak banyak yang tahu, meskipun pekerjaannya tampak sederhana, namun ia bisa bertahan hidup dengan itu. Tetapi, ada satu hal yang selalu mengusik hatinya, putri satu-satunya, Nisa. Nisa adalah gadis muda berusia 17 tahun, yang sedang menempuh pendidikan di sekolah menengah atas. Sejak kecil, Pak Harto selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Nisa. Ia ingin putrinya mendapatkan pendidikan yang layak dan bisa meraih cita-cita yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari pekerjaannya yang sederhana. Namun, ada satu masalah yang mulai menggerogoti hubungan mereka. Nisa merasa malu dengan pekerjaan ayahnya. "Kenapa sih, Pak, harus jadi sopir bemo?" Nisa malu banget lihat teman-teman di sekolah. Keluh Nisa suatu hari ketika mereka berbicara di rumah. Pak Harto menatap Nisa dengan mata yang penuh pengertian, meskipun hatinya terluka. Ia tahu betul apa yang dirasakan putrinya. Anak-anak muda, terutama yang berada di sekolah dengan mayoritas teman-teman dari keluarga kaya, kadangkali tidak bisa memahami betapa kerasnya perjuangan orang tua mereka. "Nisa, ayah cuma bisa kerja apa adanya. Yang penting kita hidup bersama, cukup makan, dan kamu bisa sekolah dengan baik." Namun, Nisa tidak sepenuhnya menerima penjelasan itu. Ia lebih sering merasa terasing di tengah pergaulan teman-temannya yang semuanya berasal dari keluarga mampu. Mereka punya mobil pribadi, berpakaian mahal, dan pergi ke tempat-tempat yang Nisa hanya bisa impikan. Sementara itu, dirinya hanya punya bemo tua yang seringkali dijadikan bahan ejekan oleh teman-temannya. "Nggak bisa nggak malu, Pak. Semua orang tuh pada lihat. Bemonya kotor dan jadul banget." Teman-teman Nisa sering bercanda tentang bemo ini, kata Nisa dengan nada penuh keluhan. Pak Harto hanya tersenyum tipis, mencoba menenangkan hati putrinya. Namun dalam hati, ia merasa cemas. Cemas akan bagaimana masa depan putrinya jika ia terus merasakan hal seperti itu. Ia tahu, Nisa punya potensi yang luar biasa. Ia sering mendengar guru-guru di sekolah memuji kecerdasan dan kepribadian Nisa yang baik. Pak Harto tidak ingin anaknya tumbuh menjadi seseorang yang hanya memikirkan gengsi semata, tetapi lebih kepada perjuangan hidup yang seharusnya bisa dijadikan pelajaran. Satu malam, ketika Pak Harto pulang lebih larut dari biasanya karena sedang mencari penumpang, Nisa sudah menunggunya di depan rumah. Wajahnya murung, dan ada kekesalan yang tampak jelas di wajahnya. "Pak, kenapa sih nggak ada usaha lain selain bemo?" "Nisa malu," ujar Nisa dengan suara yang sedikit bergetar. Pak Harto menarik napas panjang, mencoba meredakan amarah yang mulai meluap dalam dirinya. "Nisa, apa yang ayah kerjakan ini untuk kamu. Tidak ada yang perlu kamu malu, karena ayah sudah berusaha memberi yang terbaik. Kalau kamu merasa malu dengan pekerjaan ayah, itu adalah pilihanmu, tapi ayah tetap akan kerja keras demi kamu." "Nggak ngerti, Pak." Semua teman-teman Nisa ngomong kalau bemo itu sudah jadul. Mereka cuma tertawa lihat Nisa datang bareng bemo ini. "Ayah nggak pernah ngerti perasaan Nisa," kata Nisa, dengan nada penuh amarah. Pak Harto hanya bisa terdiam, tak tahu harus berkata apa lagi. Setiap kata yang keluar dari mulut Nisa terasa seperti pisau yang menancap di jantungnya. Namun, ia berusaha untuk tetap tenang, karena ia tahu, Nisa masih muda dan belum mengerti sepenuhnya tentang dunia yang lebih besar dari sekadar apa yang ia lihat. Di malam yang dingin itu, Pak Harto akhirnya hanya bisa memeluk Nisa, mencoba memberikan rasa nyaman meski hatinya terasa hancur.
Ia tidak tahu bagaimana cara mengatasi kebingungan dan kesedihan yang muncul dalam dirinya. Bagaimana caranya bisa meyakinkan putrinya bahwa hidup yang sederhana ini sudah lebih dari cukup? Namun, tak ada kata-kata yang bisa membuat Nisa merasa lebih baik. Ia lebih memilih untuk diam di kamar malam itu, berusaha memikirkan kata-kata ayahnya yang terasa begitu berat. Ia tahu bahwa ayahnya sangat mencintainya, tetapi kadang, ia merasa cemburu dengan teman-teman yang memiliki segalanya, yang bisa pergi liburan ke luar negeri, membeli pakaian dari desainer terkenal, dan merayakan ulang tahun dengan pesta besar. Keesokan harinya, Nisa pergi ke sekolah dengan perasaan yang campur aduk. Ada perasaan bersalah karena kemarin ia sempat mengungkapkan kekesalannya begitu keras. Namun di sisi lain, ia merasa malu dengan kondisi keluarganya. Ia tidak ingin teman-temannya tahu tentang bagaimana kehidupan ayahnya yang hanya menjadi penarik bemo. Hari-hari berlalu dengan rasa canggung yang semakin terasa antara Nisa dan ayahnya. Nisa mulai lebih sering menghindar, memilih untuk pergi lebih awal dan pulang lebih malam dari biasanya. Ia merasa lebih nyaman bergaul dengan teman-temannya daripada berbicara dengan ayahnya, yang menurutnya tak pernah bisa memahami apa yang dirasakannya. Tapi Pak Harto, dengan penuh pengertian, tetap tidak pernah mengeluh. Ia tahu, suatu saat nanti, Nisa akan mengerti betapa besar kasih sayang yang ia berikan. Namun, hari yang tak pernah mereka bayangkan akhirnya datang juga. Sehari setelah Nisa mengungkapkan kata-kata yang menyakitkan, Pak Harto bekerja lebih lama dari biasanya. Ia harus mencari uang tambahan untuk membayar biaya sekolah Nisa yang mulai menunggak. Nisa tidak tahu bahwa ayahnya sudah berjuang keras untuk memberikan apa yang ia bisa, bahkan hingga larut malam. Nisa tidak tahu bahwa malam itu, ia akan kehilangan seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya. Malam itu, jalanan kota Surabaya terlihat lebih sepi dari biasanya. Bemo Pak Harto, yang biasa penuh dengan penumpang, tampak melaju perlahan di tengah kesunyian kota yang mulai gelap. Pak Harto memutuskan untuk mengambil rute yang jarang dilalui, berharap bisa mendapatkan beberapa penumpang sebelum akhirnya pulang. Namun, hatinya sedikit cemas. Pikirannya selalu tertuju pada Nisa, anaknya yang sedang berada di rumah, dan kata-kata yang sempat terlontar antara mereka. Ia tahu, meskipun ia berusaha mengerti, ada jarak yang semakin lebar antara dirinya dan putrinya. Bemo yang semula bergerak lambat, semakin melaju dengan cepat. Pak Harto ingin segera pulang ke rumah, istirahat sejenak, dan merencanakan besok akan melakukan apa agar Nisa tidak merasa terus-terusan terbebani dengan pekerjaan yang ia lakukan. Ia merasa lelah, tetapi semangatnya tetap ada untuk anaknya. Namun, takdir tidak berpihak padanya malam itu. Di tengah jalan yang sepi, sebuah mobil berkecepatan tinggi datang dari arah berlawanan. Pak Harto yang tidak memperkirakan adanya mobil tersebut, mendadak merasa panik. Tanpa bisa menghindar, mobil itu menabrak bemo Pak Harto dengan keras. Benturan itu begitu dahsyat, hingga bemo tersebut terpelanting ke samping jalan, menghantam tiang listrik yang ada di tepi jalan. Suara keras yang mengikuti tabrakan itu menggema di malam yang sunyi, tetapi tidak ada seorang pun yang mendengar atau melihat kejadian tersebut. Kota masih dalam keheningan malam, dan Pak Harto tergeletak tak berdaya di dalam bemo yang hancur. Seketika, dunia Pak Harto terasa gelap. Ia tidak bisa lagi bergerak, hanya bisa mendengar suara desahan nafasnya yang semakin pelan. Mungkin, ia akan segera pergi. Tapi satu hal yang terbersit dalam pikirannya adalah Nisa, putri yang ia cintai lebih dari apapun. "Nisa, maafkan ayah," bisiknya pelan, seakan berharap meski dengan suara yang hampir tak terdengar, kata-kata itu sampai di telinga putrinya. Sementara itu, di rumah, Nisa merasa gelisah. Meskipun ia masih belum bisa memaafkan ayahnya atas segala yang terjadi, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ponsel yang biasanya dipakai oleh Pak Harto untuk menghubunginya, kini tidak aktif. Ia mencoba menelepon beberapa kali, tapi tidak ada jawaban. Ketakutannya semakin bertambah, dan ia mulai merasakan kegelisahan yang menyesakkan dada. Nisa merasa ada yang salah, meskipun ia berusaha menepisnya. "Apa ayah baik-baik saja?" Nisa bertanya dalam hati, namun ia tidak bisa menjawabnya. Rasa rindu dan penyesalan mulai menguasai dirinya,
Karena selama ini ia merasa begitu jauh dari ayahnya. Ia menyalahkan ayahnya karena kondisi mereka, tetapi sekarang, ia merasa betapa beratnya hidup tanpa ayah. Saat malam semakin larut, suara ketukan di pintu rumahnya tiba-tiba terdengar. Nisa yang awalnya tidak terlalu memperhatikan, akhirnya membuka pintu dengan cepat, berharap itu adalah ayahnya yang pulang. Namun, yang ia temui justru seorang petugas polisi dengan wajah yang serius dan penuh kesedihan. "Apakah ini rumah Pak Harto, penarik bemo?" tanya polisi tersebut. "Ya, itu ayah saya." "Ada apa, Pak?" tanya Nisa, suaranya bergetar. Dalam hati, ia merasa ada yang tidak beres. Polisi itu menatap Nisa dengan tatapan penuh belas kasihan. "Pak Harto mengalami kecelakaan malam ini. Kami sudah berusaha membawa beliau ke rumah sakit, tetapi beliau tidak selamat." Seketika, dunia Nisa terasa runtuh. Tubuhnya lemas dan hampir jatuh. Semua perasaan malu, marah, dan kesal yang selama ini ia simpan dalam hati, tiba-tiba berubah menjadi penyesalan yang luar biasa. Nisa tidak bisa menahan air matanya. Ia tahu, ayahnya tidak akan pernah kembali lagi. Kesedihan yang mendalam menyelimuti hatinya. Rasa bersalah merasuki setiap sudut pikirannya. Kenapa aku tidak bisa menghargai ayahku? Kenapa aku harus merasa malu? Mengapa aku tidak sempat meminta maaf padanya? Pikir Nisa, dengan hati yang dipenuhi penyesalan. Petugas polisi itu mengajak Nisa menuju rumah sakit tempat Pak Harto dilarikan. Di dalam perjalanan, Nisa merasa tubuhnya kaku dan kosong. Ia ingin berteriak, ingin melawan kenyataan yang baru saja dia dengar, tapi ia tahu itu sia-sia. Ayahnya sudah pergi, dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Sesampainya di rumah sakit, Nisa segera berlari menuju ruang gawat darurat. Namun, yang ia temui hanya kesedihan. Dokter dan perawat tampak sibuk, tetapi wajah mereka menunjukkan ekspresi yang sudah dipenuhi kelelahan. Di dalam ruangan itu, tubuh Pak Harto terbaring tak bergerak, ditutup dengan kain putih. Tak ada lagi nyawa yang tersisa dalam dirinya. Nisa terjatuh di samping tubuh ayahnya. Air matanya tak henti-henti mengalir. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, hanya bisa menangis. Semua kata-kata yang belum sempat diucapkannya kepada ayah, kini hanya menjadi kenangan pahit yang tak bisa terhapus. Ia memandang wajah ayahnya yang tampak tenang meskipun terluka parah. "Ayah, maafkan Nisa." "Ayah?" bisiknya, hampir tak terdengar. Perasaan penyesalan yang mendalam menguasai Nisa. Ia sadar bahwa selama ini ia telah kehilangan kesempatan untuk mengungkapkan betapa ia mencintai ayahnya. Betapa ia seharusnya menghargai setiap perjuangan ayahnya, bukan hanya melihat pekerjaan ayahnya dengan rasa malu. Semua kebanggaan yang selama ini ia kejar, ternyata tak ada artinya tanpa kehadiran orang tua yang selalu mendukung dan mengorbankan segalanya demi kebahagiaan anaknya. Keesokan harinya, ketika jasad Pak Harto dibawa pulang ke rumah, Nisa merasa kehilangan yang sangat mendalam. Semua kenangan indah yang pernah mereka miliki bersama, sekarang terasa sangat jauh. Ia memandangi bemo tua yang dulunya selalu menjadi saksi perjuangan ayahnya, dan kini hanya menjadi benda mati yang tak bisa mengubah apapun. Pada saat pemakaman, Nisa berdiri di depan makam ayahnya, memegang secari kertas yang ia tulis sendiri dengan tangan gemetar. "Ayah, maafkan Nisa. Terlalu lama Nisa menyia-nyiakan kesempatan untuk berbicara denganmu, untuk mendengarkanmu. Nisa akan berjuang, Ayah. Nisa akan berusaha untuk menjadi lebih baik, seperti yang Ayah harapkan. Nisa janji akan menghargai setiap perjuangan yang Ayah lakukan." Air matanya tumpah semakin deras. Namun dalam hatinya, ia merasa satu hal. Meskipun ayahnya sudah tiada, semangat hidup yang diajarkan Pak Harto akan tetap hidup dalam dirinya selamanya. Hari-hari setelah pemakaman Pak Harto berlalu dengan lambat. Nisa merasa seperti dunia yang ia kenal telah hancur. Setiap sudut rumahnya kini terasa sepi, tanpa ada suara tawa ayahnya yang biasa terdengar di pagi hari. Bemo tua yang dulu setiap kali dijumpainya di halaman rumah kini tampak seperti kenangan yang menghantui, sebuah simbol dari hidup ayahnya yang sederhana namun penuh perjuangan. Nisa berusaha melanjutkan hidup, tetapi setiap langkah yang ia ambil selalu terasa berat.
Ia masih duduk di bangku kelas 12. Namun semangatnya untuk belajar mulai luntur. Di sekolah, ia merasa asing. Teman-temannya, yang dulunya adalah tempat ia berbagi kebahagiaan, kini terlihat jauh. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi padanya. Nisa tidak bisa berbagi rasa sakit yang ia rasakan dengan mereka. Mereka terlalu sibuk dengan masalah mereka sendiri, dengan dunia mereka yang jauh dari kesulitan hidup yang ia hadapi. Setiap kali Nisa melihat ponselnya, ingatannya kembali kepada ayahnya. Ia teringat bagaimana Pak Harto selalu menunggu di luar rumah, dengan senyuman lebar ketika melihat Nisa pulang dari sekolah. Meskipun ia tahu, dalam hati Pak Harto selalu merasa khawatir dan kecewa dengan sikap Nisa, ayahnya tetap tidak pernah mengeluh. Namun sekarang, senyum itu sudah tiada. Nisa tidak bisa memutar waktu, dan itu menyiksanya. Suatu pagi, setelah seminggu berlalu sejak kematian ayahnya, Nisa memutuskan untuk kembali ke sekolah. Ia merasa harus menghadapinya, meskipun hati dan pikirannya masih diliputi rasa duka yang mendalam. Sesampainya di sekolah, ia disambut dengan tatapan heran dari teman-temannya. Mereka tentu saja tahu apa yang terjadi, tapi tidak ada yang tahu bagaimana cara berbicara atau mendekati Nisa yang tampak rapuh. Saat istirahat, Nisa duduk sendirian di bawah pohon di halaman sekolah. Ia menatap kosong ke arah lapangan tempat teman-temannya bermain. Hatinya terasa semakin sunyi. Kenapa aku harus malu? Pikirnya. Selama ini, ia lebih banyak menghindari kenyataan dan melarikan diri ke dalam dunia yang tidak nyata. Nisa merasa sangat menyesal atas sikapnya selama ini terhadap ayahnya. Betapa ia telah mengabaikan perjuangan ayahnya demi kebahagiaan dirinya. Nisa merasakan sebuah kehangatan di dadanya, seperti ada suara yang membisikkan bahwa ia harus kuat, bahwa ia harus menjalani hidupnya dengan cara yang lebih baik. Suara itu bukan suara siapa-siapa, melainkan suara dari dalam dirinya sendiri. Meskipun ayahnya sudah tiada, semangat ayahnya masih hidup di dalam dirinya. Semangat untuk berjuang, semangat untuk tidak menyerah. Di sekolah, Nisa mulai mengubah cara pandangnya. Ia tidak lagi terlalu peduli dengan penilaian teman-temannya tentang kondisi keluarganya. Ia menyadari, selama ini ia hanya mengejar kebanggaan yang bersifat sementara hal yang sebenarnya penting adalah bagaimana ia hidup dengan penuh makna dan menghargai setiap usaha yang telah dilakukan orang lain untuknya. Ia mulai berbicara lebih banyak dengan guru-gurunya, mencoba untuk kembali meraih mimpinya, meskipun rasa sakit kehilangan ayahnya tidak pernah hilang sepenuhnya. Namun, hidup di rumah semakin berat. Tanpa Pak Harto, Nisa merasakan betapa sulitnya menjalani hari-hari. Biaya hidup semakin mahal, dan Nisa harus berjuang keras untuk tetap bisa bertahan. Sumber pendapatan utama keluarga kini telah hilang, dan Nisa merasa bertanggung jawab untuk mencari cara agar ia bisa membantu menghidupi dirinya sendiri. Meski demikian, dia tidak ingin mengecewakan ayahnya lebih jauh lagi. Di dalam dirinya, Nisa bertekad untuk tetap kuat dan mandiri. 1 bulan setelah kematian ayahnya, Nisa mengambil keputusan yang sulit. Ia harus berhenti sekolah. Biaya sekolah yang semakin menumpuk tidak bisa lagi ia bayar. Meski hatinya sangat berat, ia tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Nisa tak ingin melanjutkan hidup dengan beban utang yang semakin besar. Ia memutuskan untuk mencari pekerjaan sambilan, berharap bisa menabung dan suatu saat kembali melanjutkan pendidikan yang sempat tertunda. Pekerjaan pertamanya adalah sebagai pelayan di sebuah kafe kecil. Meski pekerjaan itu tidak sesuai dengan cita-citanya, Nisa tahu ia harus menerima kenyataan. Kafe itu tidak terlalu besar, namun cukup ramai. Setiap hari, Nisa datang pagi dan pulang larut malam. Ia mulai terbiasa dengan rutinitas baru ini, meskipun hatinya selalu merasa kosong. Ketika malam tiba, ia kembali ke rumah, merenung sendirian, mengenang segala yang telah terjadi, dan berharap bisa membuat ayahnya bangga. Pada suatu malam yang sepi, ketika Nisa sedang duduk di kamarnya, matanya tertuju pada sebuah kotak kayu kecil yang ada di meja belajarnya. Kotak itu adalah pemberian ayahnya beberapa tahun lalu. Di dalamnya terdapat beberapa foto keluarga, beberapa surat, dan catatan kecil dari Pak Harto yang pernah ia beri sebagai hadiah pada Nisa saat ulang tahunnya.
Nisa memegang surat itu, membacanya pelan-pelan. Dalam surat itu, Pak Harto menulis, "Nisa, apapun yang terjadi dalam hidupmu, ingatlah bahwa ayah akan selalu mendukungmu. Jangan pernah merasa malu dengan apa yang kamu miliki, karena yang penting adalah bagaimana kamu menjalani hidup dengan hati yang bersih dan penuh kasih. Jangan lupakan asal-usulmu, dan jadilah orang yang bisa membuat ayahmu bangga." Air mata Nisa tumpah begitu saja. Ia merasa begitu terharu dan menyesal. Sebelum kematian ayahnya, ia tidak pernah benar-benar mendengarkan kata-kata itu dengan hati yang tulus. Sekarang, kata-kata itu menjadi harta yang paling berharga baginya. Nisa memeluk surat itu erat-erat, berjanji pada dirinya sendiri untuk melanjutkan hidup dengan cara yang lebih baik. Setelah malam itu, Nisa mulai mencari cara untuk memperbaiki keadaan. Ia belajar dengan lebih giat, memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Ia tidak ingin hidup seperti dulu lagi, terus-menerus merasa malu dan terjebak dalam dunia yang penuh dengan penilaian orang lain. Nisa ingin menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih mandiri, dan yang terpenting, lebih bisa menghargai setiap perjuangan hidup yang dimilikinya. Hari-hari berlalu dengan langkah yang berat namun penuh harapan. Nisa mulai mengubah arah hidupnya. Kepergian Pak Harto, ayah yang begitu sederhana dan penuh perjuangan, tidak mengakhiri perjuangan Nisa. Sebaliknya, itu justru menjadi titik balik baginya. Nisa kini menyadari bahwa kehidupan bukan hanya tentang pencapaian material atau pengakuan dari orang lain, tetapi tentang bagaimana kita tetap bertahan dan terus maju meskipun segala sesuatu tampak sulit. Pekerjaan sebagai pelayan di kafe kecil itu memberinya banyak pelajaran hidup. Setiap hari, ia bertemu dengan berbagai macam orang, dari yang ramah hingga yang pemarah. Ia belajar untuk sabar, tidak mudah menyerah, dan yang paling penting, ia belajar untuk menghargai setiap usaha yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Nisa sadar bahwa meskipun ayahnya hanya seorang penarik bemo, ia telah memberikan contoh terbaik tentang bagaimana menjalani hidup dengan penuh kerja keras dan rasa tanggung jawab. Di sela-sela waktu kerjanya, Nisa mulai mencoba untuk belajar lebih giat. Ia membaca buku-buku yang bisa membantunya memahami dunia lebih baik. Nisa juga sering berdiskusi dengan teman-teman barunya di kafe tentang berbagai hal, baik itu tentang kehidupan, karir, atau pendidikan. Percakapan-percakapan itu memberikan perspektif baru dalam dirinya. Ia tidak merasa lagi terisolasi seperti dulu, dan meskipun beban hidup terasa berat, ia merasa sedikit demi sedikit hidupnya kembali menemukan arah. Beberapa bulan setelahnya, Nisa mendapat kabar bahwa sebuah beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi telah dibuka. Tentu saja, kesempatan ini sangat menggiurkan, namun Nisa merasa ragu. Ia merasa tidak cukup layak untuk mendapatkan beasiswa itu. Setiap kali teringat ayahnya, perasaan malu datang menghampiri. Ayah pasti ingin aku melanjutkan pendidikan, tapi apakah aku bisa? Pikirnya. Namun, setiap kali ia merasa ragu, ingatan tentang ayahnya muncul dalam benaknya. Nisa teringat akan pesan ayahnya yang selalu mengingatkannya untuk tidak menyerah, untuk terus berjuang dan meraih cita-cita, apapun kondisinya. Nisa merasa, jika ia tidak mencoba, ia akan mengecewakan ayahnya sekali lagi. Tanpa pikir panjang, Nisa memutuskan untuk melamar beasiswa tersebut. Proses pendaftaran beasiswa itu tidak mudah. Nisa harus mengumpulkan berbagai berkas, menulis esai, dan mengikuti beberapa tes. Ia mengerjakannya dengan penuh semangat. Setiap malam setelah pulang dari kafe, ia duduk di meja belajarnya, berusaha belajar dengan sebaik mungkin. Terkadang, kelelahan datang menghampiri, namun kenangan akan ayahnya selalu memberinya kekuatan untuk terus maju. Pekerjaan di kafe masih menjadi rutinitas sehari-harinya. Di sana, Nisa bertemu dengan seorang pelanggan tetap yang sering datang setiap sore. Pria itu bernama Andi, seorang pengusaha muda yang sering mampir ke kafe untuk sekadar bekerja sambil menikmati kopi. Awalnya, Nisa hanya menganggap Andi sebagai pelanggan biasa, namun seiring waktu, mereka mulai berbicara lebih banyak. Andi yang awalnya hanya datang untuk bekerja, mulai menyadari ketekunan dan dedikasi Nisa. Pada suatu sore, Andi menghampiri Nisa dan memulai percakapan. "Nisa, kamu sudah cukup lama bekerja di sini, kan?
Aku sering melihat kamu pulang larut malam dan bekerja keras, kata Andi sambil mengaduk kopinya. Apa kamu tidak berpikir untuk mencoba sesuatu yang lebih besar? Nisa terkejut dengan pertanyaan itu. Ia tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Namun Andi melanjutkan, aku pernah melihat banyak orang seperti kamu, yang memiliki potensi besar, tapi terhambat oleh keadaan. Jika kamu punya mimpi, jangan ragu untuk mengejarnya. Nisa menundukkan kepala, merasa sedikit canggung. Aku ingin melanjutkan sekolah, tapi keadaan membuatku ragu. Aku tahu aku tidak punya cukup uang, dan bahkan merasa tidak cukup cerdas untuk meraih beasiswa itu. Tapi, aku ingin sekali membuat ayah bangga. Andi tersenyum lembut. Kamu tidak tahu betapa banyak orang yang menunggu kesempatan seperti itu. Kalau kamu benar-benar ingin melanjutkan pendidikanmu, aku yakin kamu bisa. Jangan biarkan keraguan menghalangimu. Nisa terdiam sejenak. Kata-kata Andi memberi secercah harapan yang hilang selama ini. Mungkin selama ini ia terlalu banyak ragu dan takut gagal. Namun, Andi memberinya dorongan yang ia butuhkan. Beberapa minggu kemudian, Nisa menerima kabar baik. Ia lolos dalam seleksi awal untuk beasiswa yang ia daftarkan. Kabar itu seperti sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Nisa tidak bisa menahan air matanya. Ia teringat pada ayahnya, yang selalu mengingatkan untuk tidak pernah berhenti berusaha. Dengan bekal semangat yang baru, Nisa melanjutkan perjuangannya. Ia terus bekerja di kafe sambil belajar untuk ujian seleksi beasiswa berikutnya. Setiap kali ia merasa lelah, ia memandang foto ayahnya yang ada di meja belajarnya. Ia merasa dekat dengan ayah, meskipun sekarang ia sudah tiada. Nisa tahu, ayahnya akan selalu ada dalam hatinya, memberi dukungan tanpa batas. Akhirnya, setelah beberapa bulan, Nisa berhasil meraih beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan di universitas. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan pribadi, tetapi juga kemenangan bagi perjuangan Pak Harto yang telah berjuang seumur hidup demi memberikan yang terbaik untuk anaknya. Nisa tahu, meskipun ayahnya tidak bisa melihatnya sekarang, ia merasa ayahnya pasti akan bangga. Di hari pertama Nisa memasuki kampus, ia merasa cemas, namun hatinya penuh dengan keyakinan. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan ia siap untuk menjalani setiap langkah dengan penuh tekad. Ia tidak lagi merasa malu dengan asal-usulnya. Kini, ia bangga menjadi anak seorang penarik bemo yang telah memberikan segalanya untuk kebahagiaan anaknya. Setiap langkah yang diambil Nisa kini adalah bentuk penghormatan kepada ayahnya. Meski perjalanan hidupnya penuh dengan rintangan, Nisa berjanji untuk tidak pernah menyerah. Ia tahu, hidup adalah tentang bagaimana kita bangkit setelah jatuh, tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan meskipun dunia tampak kejam. Dan ia yakin, meskipun ayahnya sudah tidak ada, semangat perjuangan ayahnya akan selalu hidup dalam dirinya, menginspirasinya untuk terus maju.